Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pengurus Musalla Arafah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Arafah, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam yang ke-20. Saya akan membawakan sebuah judul, yaitu amalan yang bisa menyebabkan masuk ke dalam surga dan neraka. Bapak Ibu rahimakumullah, setiap amalan kita, setiap perbuatan kita, besar maupun kecil, baik maupun buruk, pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, niscaya nanti dia akan melihat balasannya. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar biji zarrah, suatu saat nanti dia akan melihat balasannya. Ketik awak kerajonya Pak Bu, nanti kita pasti akan melihat balasannya. Ada sebuah cerita di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda yang berjalan di tengah padang pasir yang tandus. Di tengah perjalanannya, bapak-bapak, ibu-ibu, dia merasa kehausan. Di tengah kehausannya, dia mencari sumur. Setelah dapat sumur, kemudian dia turun ke dalam sumur. Sumur dulu tuh Pak Bu, berbeda dengan sumur Jawa kini. Kalau sumur dulu tuh pakai janjang mambi air ke bawah. Kalau kini pakai seneo menarik air. Jadi seorang pemuda itu turun ke dalam sumur, kemudian dia minum. Setelah lepas hausnya, dan kemudian dia naik ke atas. Ketika pemuda ini naik ke atas, maka dilihatnya oleh pemuda ini seekor anjing yang sedang menjilat-jilat tanah. Kemudian dia berkata di dalam hatinya, mungkin anjing ini sedang kehausan sebagaimana yang aku rasakan tadi. Kemudian timbul rasa iba di dalam hatinya. Kemudian dia turun ke dalam sumur itu. Dia ambil air tersebut dengan sepatu tabungnya Pak Bu. Dia gigitlah dengan mulutnya naik ke atas. Sampai di atas, dikasihlah air tersebut kepada anjing yang sedang kehausan tadi. Dalam satu riwayat Bapak Ibu, Allah ampuni seluruh dosa-dosa pemuda itu, dan Allah masukkan dia ke dalam surga, gara-gara memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Apa hikmahnya Bapak Ibu? Kalaulah memberi minum seekor anjing saja yang sedang kehausan, seekor anjing yang sangat hina, kalau mungkin lewat di muka awak gaduh je batu, mungkin acok awak sabit nama anjang, ketika ada awak banci sama orang anjang, kan iya.
Jika memberi seekor anjing minum saja dapat menghantarkan seseorang itu ke dalam surga dan ampunan Allah, bagaimana jika Bapak Ibu yang kita beri minum itu adalah anak-anak yatim? Yang kita bantu, yang kita santuni adalah fakir miskin, orang-orang yang tidak berpunya. Kita bantu mereka. Mungkin surganya Allah dan ampunan Allah jauh lebih gadang daripada memberi minum seekor anjing tadi, Pak. Sebaliknya Allah bisa saja memasukkan seseorang hamba itu ke dalam neraka bukan karena dia tidak sholat, bukan karena dia tidak puasa, bukan karena dia tidak membayar zakat. Mungkin ada amalan-amalan ketek yang inyo kerajuan, tetapi bisa menyebabkan inyo masuk ke dalam neraka. Di dalam sebuah hadis, Bapak Ibu, ada seorang wanita yang ahli ibadah, tapi divonis Allah masuk ke dalam neraka. Apa amal keburukan yang inyo kerajuan? Adalah gara-gara mengurung kucing di dalam kamarnya. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, sampai kucing itu mati. Dalam suatu riwayat, Allah masukkan seorang wanita yang ahli ibadah tadi ke dalam neraka. Kalaulah menyakiti seekor kucing saja, Bapak Ibu, dapat menghantarkan seseorang yang ahli ibadah masuk ke dalam neraka, bagaimana jika yang kita sakiti itu adalah makhluk berwujud manusia? Yang kita sakiti itu adalah manusia. Yang kita hina itu adalah manusia. Sakit hatinya, mungkin nerakanya Allah jauh lebih besar daripada menyakiti seekor kucing tadi. Maka Nabi mengatakan, mengingatkan kepada kita semuanya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Seorang Islam itu disebut muslim yang sejati apabila dia bisa menjaga lidahnya, perkataannya, dan perbuatannya. Maka daripada itu, Bapak Ibu, mari kita jaga perkataan kita jaga perbuatan kita, jangan sampai kita menyakiti hati perasaan orang lain. Fadilah salat tarawih kita pada malam yang ke-19 tadi malam, itu yang bagi yang melaksanakannya, Allah angkat derajatnya di dalam surga Firdaus. Malam yang ke-19. Malam yang ke-20 ini sama pahalanya, setara pahalanya dengan orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh meninggal dunia. Sama pahalanya. Mudah-mudahan fadilah tarawih yang 9 balik 20 yang akan kita laksanakan nanti dapat sama. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.